Perkenalkan, nama saya Saskia Natasha dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Palopo dengan NIM 2312300013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengawali ceramah kali ini dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, dan semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita cara menjaga hati, jiwa agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjaga hati dari penyakit hati. Sesuatu yang sering kita dengar tapi kadang kita abaikan, yaitu hati bukan hati yang soal cinta-cintaan, tapi hati dalam makna yang lebih dalam. Hati yang menjadi pusat keimanan kita, tempat bersarang dan tempat segala perasaan tumbuh. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis ini menjelaskan bahwa hati kita adalah pusat kendali. Kalau hati kita bersih, maka pikiran, ucapan, dan perbuatan kita pun akan baik. Tapi kalau hati kita kotor, penuh penyakit, maka yang keluar dari hati kita pun akan negatif. Sekarang, coba kita jujur sama diri kita sendiri. Pernah gak sih kita merasa kesal kalau ada teman lebih pintar, lebih ganteng, lebih cantik, atau lebih populer dari kita? Atau pernah gak sih kita bantu orang, tapi hati kita berharap dapat imbalan atau biar dipuji, dan tanpa kita sadari itulah yang disebut penyakit hati. Salah satu penyakit hati yang sering muncul di usia remaja adalah dengki atau iri. Ketika teman kita lebih sukses atau lebih disukai orang, kita merasa tidak senang. Padahal nikmat itu dari Allah dan seharusnya kita ikut bahagia kalau mengingatkan kita lewat firman-Nya. Ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Quran Surat An-Nisa ayat 64. Allah tidak suka ketika kita iri dengan nikmat yang diberikan kepada orang lain, karena itu artinya kita tidak rela dengan keputusan Allah. Penyakit hati yang gak pernah kalah semuanya itu merasa paling hebat, paling tahu, paling keren, padahal ilmu yang kita punya adalah titipan dari Allah. Ketika kita mulai merasa lebih dari orang lain, saat itulah kita sedang merusak diri sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau seberat biji sawi." Lalu, bagaimana caranya menjaga hati kita agar tetap bersih? Pertama-tama, kita perlu sering mengingat Allah. Hati kita bisa keras karena terlalu sibuk dengan dunia, tetapi saat kita banyak bersikir, sholat lima waktu, dan membaca Al-Quran, hati kita akan jadi lebih tenang. Seperti firman Allah, ingat hanya dengan Allah, hati kita akan menjadi tenang. Quran Surat Al-A'raf ayat 28. Kemudian kita juga harus selalu mengecek niat setiap kali mau melakukan sesuatu. Tanyakan kepada diri sendiri, ini karena Allah atau karena manusia? Kalau karena Allah, insya Allah hati kita akan bersih dan tenang. Teman-teman sekalian, hati yang bersih bukan berarti tidak pernah merasa iri atau marah, tapi hati yang bersih adalah hati yang sadar bahwa ia mulai kotor dan segera membersihkannya. Manusia biasa pasti akan salah, pasti ada rasa tidak suka atau tergoda ingin dipuji, tapi selama kita mau kembali kepada Allah dan memperbaiki niat, insya Allah hati kita akan tetap dijaga. Semoga kita semua diberikan hati yang bersih dan lembut, yang selalu ingat Allah, hati yang ketika melihat orang lain sukses ikut bahagia, hati yang ketika beramal hanya mengharap ridhonya, dan hati yang kelak bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya. Demikian ceramah singkat dari saya, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.